Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang belajar bikin aplikasi Android dengan menggunakan Givi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara transfer variabel dari file Python ke dalam file Cave. Begitu juga sebaliknya, bagaimana cara kita transfer variabel atau properti dari file Cave ke dalam file Python. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita buka dulu proyek kita sebelumnya. Kita cek di sini ya. Di sini kita sudah memiliki beberapa widget, ada button. Ada dua button ya di sini, kemudian di sini juga ada dua label 1 dan label 2. Sekarang kita coba kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya, button 1, button 2, label 1 dan juga label 2. Kemudian teman-teman semuanya, di sini kita juga bisa melihat bahwa teksnya ini kita setting dari sini, yaitu button 1. Kemudian di sini untuk button 2-nya kita setting di sini. Bagaimana jika properti ini, button 1 ini kita letakkan atau kita mengambil variabel yang ada di dalam file main ini. Oke, caranya cukup mudah. Sekarang kita akan mencoba membuat sebuah variabel. Contohnya adalah button 1. Oke, kemudian di sini akan saya berikan button 1. Oke, kemudian bagaimana cara kita memanggil variabel ini? Oke, sekarang kita cek terlebih dahulu ya. Di sini widget-widget ini berada di dalam kelas main window. Rekan-rekan juga bisa melihat ya, di sini button 1 ini posisinya adalah di main window. Jadi untuk mengakses button 1 ini tinggal kita copy, kemudian ini coba kita ganti ya. Ini kita akan gunakan root, kemudian kita panggil button 1. Oke, cukup simpel ya. Kita gunakan root, kemudian kita panggil variabelnya. Kenapa kita menggunakan root? Karena posisinya ini sama-sama di dalam main window. Di sini kelas main window dan di sini juga kelasnya main window. Oke, sekarang kita coba jalankan teman-teman semuanya. Oke, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, button yang sebelumnya ini menggunakan button 1 berganti menjadi button 1 dan nilai ini yang diambil dari file Python. Oke, cukup mudah ya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengganti button 2 ini kita ambil dari file Python. Dan di sini akan saya coba variabel ini saya letakkan di dalam main app ini. Oke, di sini saya akan ganti menjadi button 2. Oke, kemudian di sini juga saya ganti button 2. Kemudian ini kita coba ganti di sini. Teksnya ini kita ganti menjadi button 2. Apakah ini kita tuliskan root seperti ini? Oke, jika kita tuliskan root, apa yang terjadi? Kita jalankan teman-teman semuanya. Maka terjadi error. Ya, error. Kenapa? Karena di dalam root atau di dalam kelas ini tidak ada variabel bernama button 2. Sedangkan letak dari button 2 ada di main app. Jadi root ini bisa kita ganti dengan menggunakan app. Oke, perlu diingat ya, jika variabel tersebut ini sama-sama di dalam sebuah kelas dan di sini main window dan di sini main window, maka kita bisa menggunakan root. Sedangkan jika variabel tersebut berada di dalam app-nya atau main app-nya, maka kita bisa menggunakan atau kita ganti menjadi app. Kemudian kita panggil variabelnya. Oke, sekarang coba kita jalankan. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di sini button 1, button 2. Jadi kita sudah sukses mentransfer data atau mentransfer variabel dari file Python ke dalam file Cave. Sekarang kita akan mencoba sebaliknya, yaitu kita akan mencoba untuk mentransfer dari file Cave ke dalam file Python. Kita akan menggunakan event atau binding yang kita lakukan di dalam button. Oke, sekarang kita buka di sini. Teman-teman semuanya, untuk melakukan binding, sejauh yang saya ketahui, button di Givi kita bisa menggunakan onRelease dan juga onPress. Jadi rekan-rekan bisa melihat ya di sini, setelah teks kita akan tambahkan onRelease, kemudian kita panggil di manakah letak fungsinya. Semisal di sini fungsi button 1 release dan fungsi button release ini letaknya adalah di root, yaitu di dalam kelas yang sama. Kemudian di sini app button 2 release, berarti ini letaknya adalah di dalam main app-nya. Oke, sekarang kita coba jalankan di sini ya. Kita lakukan codingan di sini. Di sini kita akan coba gunakan onPress. Oke, onPress kita panggil root. Kemudian kita akan panggil fungsi onPress button. Oke, jadi kita akan membuat sebuah fungsi yang ada di dalam main window. Oke, ini kita bikin dev. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan coba kita print button 1 diklik. Oke, sekarang kita coba ya, kita jalankan. Kemudian kita klik pada button 1 ini. Sekarang rekan-rekan bisa melihat apa yang terjadi di sini. Ketika kita klik, maka muncul button 1 diklik. Oke, kita sudah berhasil untuk mengakses function saat button ini binding dengan tipe onPress.
Sekarang akan kita coba, kita akan gunakan di sini. Ini kita akan ganti dengan menggunakan on release. Oke, kita akan coba kita ganti dengan app, kemudian ini kita ganti dengan on press. Kemudian kita akan membuat function di dalam app-nya. Jadi kita bikin fungsinya di sini ya, def, kemudian di sini, kemudian kita print button 2 diklik. Oke, di sini kita tambahkan self. Oke, sekarang kita coba rekan-rekan semuanya. Oke, button 1 diklik dan button 2 juga sukses kita klik. Agar ini lebih rapi, mungkin kita akan jadikan satu saja di dalam blok yang sama, yaitu di dalam main window. Oke, ini kita ganti di sini ya. Oke, jadi nanti kodenya yang sebelumnya kita menggunakan app, nanti kita ganti menjadi root semuanya. Oke, seperti itu. Sekarang coba kita jalankan. Oke, sukses ya. Semua kode kita letakkan di dalam suatu fungsi. Di sini on press button, ini event untuk button 1 dan ini event untuk button 2. Sekarang bagaimana cara transfer data atau transfer property dari main cafe ini ke dalam file Python. Oke. Untuk mentransfer data atau mentransfer property, kita membutuhkan sebuah ID. Jadi, property yang akan kita panggil, ini kita harus berikan ID. Contohnya di sini label 1, ID label 1. Atau label 1 gitu ya. Kemudian ini kita copy, kemudian di sini kita tuliskan label 2. Oke, untuk memanggil label ini kita bisa gunakan seperti ini. Contohnya di sini ya. Self, kemudian label 1 sama dengan self IDS, kita panggil berdasarkan IDS-nya atau ID-nya. Kemudian kita panggil di sini namanya adalah label 1. Oke, di sini ya. Label 1, atau mungkin ini kita ganti aja label 1. Oke, self label 1 sama dengan self IDS label 1. Jadi yang kita panggil adalah label 1. Kemudian yang kita panggil properti apa? Contohnya kita panggil text, berarti ini tinggal kita tambahkan label 1 titik text. Oke, sekarang ini kita ganti atau kita tampilkan properti text yang ada di dalam label 1. Oke, kita coba jalankan. Kita klik. Oke, teman-teman bisa melihat ya. Kita berhasil untuk menampilkan properti text yang ada di dalam label 1. Oke, seperti itu. Saya pikir cukup mudah bagaimana cara mentransfer properti atau transfer variabel antar file. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.